Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Becky. Kamu siapa? Namaku Fogi. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Fogi, kita doa dulu yuk. Ayo berdoa dulu biar belajar kita lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu yuk. Fogi dan Becky punya lagu loh untuk satuan waktu. Becky, kita nyanyi dulu yuk. Ayo. Ayo teman-teman, kita nyanyi bersama. Satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jangan lupa tentang waktu. satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jangan lupa tentang waktu. Nah teman-teman, gimana lagunya yang tadi? Fogi, gimana lagunya? Asik kan? Lagunya bagus banget. Oke, keren ya lagunya. Kalau begitu Fogi, mari kita panggil Bu Rahma untuk menjelaskan materinya. Bagaimana kalau kita panggil sekarang? Ayo kita panggil Bu Rahma. Ayo Bu Rahma. Bu Rahma. Bu Rahma. Mana Bu Rahma ya? Bu Rahma. Bu Rahma. Bu Rahma. Hai teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma. Teman-teman tadi sudah berkenalan ya dengan teman baru kita. Ada Becky sama Fogi. Tadi juga udah seru-seruan nyanyi bareng ya sama mereka ya. Wah, pastinya sudah lebih semangat dong untuk belajar hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang waktu. Nah ngomong-ngomong tentang waktu, di sini Bu Rahma punya jam nih teman-teman. Tapi ini jamnya berbeda macamnya. Nih teman-teman boleh lihat jam yang pertama ini. Pasti teman-teman sering melihat setiap hari di rumah, di setiap ruangan pasti ada jam ini. Ini namanya jam dinding teman-teman. Nah seperti ini ya, ada juga yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya oval, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian Bu Rahma juga punya ini dia, ini namanya jam tangan. Kalau jam tangan ini biasanya suka dipakai sama ayah ya. Kalau ayah mau berangkat kerja biasanya pakai jam tangan supaya tahu waktu nanti di kantor jam berapa. Nah yang ketiga ini ada jam waker nih teman-teman namanya. Jam ini berbeda dengan jam dinding dan jam tangan. Kalau jam waker ini bisa menghasilkan bunyi loh teman-teman. Misalnya nih teman-teman mau bangun untuk sholat tahajud, kita bisa atur nih teman-teman waktunya. Jadi nanti ketika waktunya tahajud misalnya jam 3 dia akan mengeluarkan bunyi sehingga teman-teman bisa bangun dengan tepat waktu. Nah tadi kita sudah mengenal macam-macam jam ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu. Bagaimana sih mengonversi waktu dari detik, kemudian menit, kemudian menjadi jam. Kita simak sama-sama ya penjelasan Bu Rahma. Yuk! Baik teman-teman, kalau kita coba untuk lihat lebih dekat, jam ini mempunyai 3 jarum ya teman-teman. Sekarang Bu Rahma jelaskan satu-satu. Di sini ada jarum yang pendek nih teman-teman. Jarum yang pendek ini itu menunjukkan jam ya teman-teman ya. Nih dia. Kemudian ada jarum yang panjang. Nah ini jarumnya ukurannya lebih panjang dibanding yang tadi. Biasanya ini nih jarum ini untuk menentukan menit teman-teman.
Nah, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, ini ada jarum, namanya jarum detik. Ini menunjukkan detik ya teman-teman. Biasanya jarum ini terus berputar mengelilingi jam ya. Baik teman-teman, tadi sudah mengenal jarum-jarum jam ya. Sekarang kita akan mengenal satuan waktu. Satuan waktu itu berarti tadi ada apa saja teman-teman? Ada menit. Nah, kita tulis ya. Menit, kemudian ada jam, dan kemudian ada hari. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik teman-teman. Oke, 60 detik. Nah, kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1 hari berarti berapa jam teman-teman? Kalau 1 hari berarti 24 jam. Nah, ini semua harus teman-teman ingat ya, karena nanti kita akan mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan menggunakan satuan waktu ini. Jadi teman-teman harus ingat, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 hari itu 24 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke soal-soal penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman. Yuk, sekarang tadi teman-teman sudah Bu Rahma tulis ya di papan tulis, ini harus teman-teman ingat. Sekarang Bu Rahma akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana sih cara jarum jam ini bekerja. Oke, dimulai dari jarum yang menunjukkan detik ini ya teman-teman. Nih, ini ada jarum yang berwarna merah. Kalau di sini tertulis 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, karena ini jarum detik teman-teman, kalau jarum ini bergerak 1 kali, tek, seperti itu berarti 1 detik ya teman-teman ya. Begitupun seterusnya, bergerak lagi, tek, itu 2 detik. Sampai nanti dia berputar terus sampai menuju ke angka 12 lagi, berarti dia sudah bergerak sebanyak 60 kali, dan berarti itu namanya 60 detik. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau dia sudah bergerak sampai ke atas lagi, nah ini kan sudah 60 detik, berarti jarum yang panjang ini yang menunjukkan menit ini juga akan bergerak sebanyak 1 kali, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sama seperti tadi, jika jarum yang panjang ini, kan jarum yang panjang ini menunjukkan menit ya. Kalau jarum yang panjang ini sudah bergerak sebanyak 60 kali, nih, dia kan kalau bergerak 1 gini, nah, itu 1 menit. Kalau bergerak lagi, tek, 2 menit, tek, 3 menit, seterusnya sampai nanti ke angka 12. Jika dia sudah berputar ke angka 12, maka tandanya dia sudah bergerak sebanyak 60 kali. Berarti 60 menit itu sama dengan 1 jam, atau 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu bagaimana dengan hari? 1 hari itu sama dengan 24 jam. Itu artinya jarum yang pendek ini yang menunjukkan jam ini dia bergerak selama 24 kali. Jadi 1 hari sama dengan 24 jam. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Ayo disimak. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama kita penjumlahan terlebih dahulu. Oke, di sini Bu Rahma sudah tuliskan soalnya nih teman-teman. 80 menit. Nah, nanti di buku paket seperti ini teman-teman soalnya. Jadi teman-teman tinggal mengisi titik-titiknya ya. Sekarang kita akan konversi nih. Caranya adalah pertama-tama teman-teman perhatikan dulu soalnya. 80 menit. Nah, 80. Coba teman-teman kita lihat lagi nih ke kotak yang ini nih. Nih, di sini ini paling banyak itu 60 menit teman-teman. Jadi kalau 80 menit itu terlalu banyak. Jadi sehingga harus kita pisahkan teman-teman. Caranya kita tuliskan dulu. Nah, tadi yang paling banyak 60 menit kan? Kita tulis nih teman-teman, 60 menit. Nah, kita sudah menulis 60, berarti dari 80 kita kurangi 60. Jadi masih ada sisa berapa menit? 20. Sisanya kita tulis di sebelahnya ya teman-teman. Jadi sudah kita pisahkan. 80 menit itu sama dengan 60 menit.
ditambah 20 menit. Sekarang kita coba konversi lagi teman-teman. 60 menit itu kalau kita lihat di kotak itu setara dengan berapa? Nah, yang ini ya, 60 menit setara dengan 1 jam. Jadi kita tuliskan di sini 60 menit setara dengan 1 jam. Kita tulis angka 1 ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini tidak berubah teman-teman. Kita turunkan saja ya, 20. Oke, jadi sudah kita dapatkan 80 menit itu setara dengan 1 jam 20 menit. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang pengurangan ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pengurangan ya. Di sini sudah ada soalnya. Nih contohnya, Bu Rahma mau membuat kue nih teman-teman. Bu Rahma membuat kue jam 6.15. Kemudian selesainya jam 9:10. Kita akan hitung berapa lama Bu Rahma membuat kuenya. Nah teman-teman, kalau untuk pengurangan waktu ini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya itu jika kita menghitung lama waktu, Bu Rahma tulis di sini ya. Jika kita menghitung lama waktu, rumusnya adalah waktu akhir. Nah waktu akhir itu waktu selesainya ya teman-teman ya. Waktu akhir kita kurangi dengan waktu yang awal. Waktu awal itu berarti waktu mulainya ya. Nah, waktu awal. Oke, sekarang kita coba kerjakan pelan-pelan ya teman-teman ya. Disimak, harus fokus dan konsentrasi. Oke, kita patokannya ke rumus ini. Waktu akhir itu kan berarti waktu selesai. Jam 9:10. Kita tulis di sini teman-teman. Jam 9:10. Kita kurangi dengan waktu awal. Waktu awalnya itu 6.15. Kita kurangi ya. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa tandanya dikurangi. Sekarang kita akan hitung. Hitungnya dimulai dari belakang nih teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat deh. Di sini angkanya 10, di sini 15. Angka 10 ini tidak bisa dikurangi dengan 15 karena 10 ini lebih kecil dari 15. Jadi kita harus meminjamnya 1 jam teman-teman. Caranya adalah dengan mengonversi. Cara mengonversinya adalah seperti ini teman-teman. Kita fokus di sini ya teman-teman ya, 9:10 menit. Nah karena kita meminjam 1 jam, maka otomatis 9-nya ini berkurang 1 jam menjadi 8 teman-teman. Nah kita tulis ya di sini 8. Lalu 1 jam itu berapa menit? Coba kita lihat di sini. 1 jam itu 60 menit ya. Jadi 60 menitnya kita tulis di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan 10-nya? 10-nya tetap kita tambahkan di sini teman-teman. Nah, tambah 10. Coba kita jumlahkan ya. Berarti hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan mengurangi dengan menggunakan jam yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai kurangi. Oke, kita tulis. Yuk, kita kurangi sama-sama ya. 0 dikurangi 5 bisa teman-teman? Nggak bisa ya, jadi kita harus pinjam ke yang sebelahnya. Jadi 10 dikurangi 5, 5. Karena ini sudah dipinjam, jadi berkurang ya. Sisanya tinggal 6. 6 kita kurang 1 berapa? 5, betul. Nah, begitupun ini kita kurang 8 dikurangi 6, 2. Jadi sudah kita dapatkan teman-teman hasilnya. Jadi Bu Rahma membuat kue selama 2 jam 55 menit. Oke teman-teman, sudah mengerti? Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita tadi sudah menyelesaikan 2 soal, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah teman-teman, kalau mau bisa mengerjakan soal matematika itu kita harus banyak berlatih supaya semakin pandai, semakin pintar ya teman-teman ya. Oke deh, cukup sekian ya dari Bu Rahma. Sekarang Bu Rahma kembalikan ya ke Becky sama ke Fogi. Nah teman-teman, bagaimana penjelasan dari Bu Rahma tadi? Fogi sudah paham belum? Alhamdulillah. Sudah paham. Oke, kalau begitu Fogi, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa penutup majelis. Yuk sama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami. Kita cukupkan ya. Mengucap salam. Assalamualaikum